Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahayu. Dan saya Adam Linduaji. Saya Gilang Hernanda. Kami dari kelompok 5, kelas BPDP 3, akan membawakan materi penyuluhan tentang pemupukan tanaman belum menghasilkan. Pupuk adalah suatu bahan yang digunakan mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah, sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan. Pupuk merupakan kunci dari kesuburan tanah karena berisi satu atau lebih unsur hara untuk menggantikan unsur yang habis diserap oleh tanaman. Dalam pemberian pupuk perlu diperhatikan kebutuhan tumbuhan tersebut agar tumbuhan tidak mendapat terlalu banyak zat makanan atau terlalu sedikit. Pupuk dapat diberikan lewat tanah ataupun disemprotkan ke daun. Jenis-jenis pupuk. Jenis-jenis pupuk ada dua, yaitu pupuk makro dan mikro. Pupuk makro adalah pupuk yang dibutuhkan tanaman dalam kadar cukup, banyak juga menunjang pertumbuhannya. Pupuk makro bisa disebut sebagai pupuk utama yang wajib untuk diberikan karena kekurangan pupuk. Ini dampaknya sangat fatal. Jenis unsur hara yang termasuk dalam makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, sulfur, kalsium. Pada aplikasinya sendiri, unsur NPK harus lebih banyak ketimbang unsur magnesium, sulfur, dan kalsium yang diberikan seperlunya saja. Pupuk mikro. Pupuk mikro merupakan senyawa esensial yang dibutuhkan tanaman untuk menyeimbangkan proses metabolisme serta mengaktifkan sekaligus mengatur senyawa kimia dalam jaringan tanaman. Disebut pupuk mikro karena kebutuhan tanaman akan unsur mikro memang sangatlah sedikit, namun bukan berarti tidak penting. Tidak adanya salah satu unsur hara mikro saja bisa menyebabkan berbagai kondisi perkembangan abnormal pada tanaman. Contoh pupuk mikro adalah boron, zat, pangan, besi, tembaga. Untuk level kecil lagi adalah termasuk Pemupukan pada masa TBM sangat penting agar tanaman tumbuh subur dan sehat sehingga mampu berproduksi pada umur yang normal dalam kurung 2,5 sampai 3 tahun. Tanaman memperoleh berbagai unsur hara yang dibutuhkan bagi pertumbuhan melalui proses pemupukan dalam kurung Lubis dan Agus, 2011. Strategi pemupukan memerlukan peranan dari 3 pihak yang terkait, yaitu pemerintah, pembuat rekomendasi, dan pengusaha perkebunan. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dalam menetapkan harga produk, pengadaan dan pengaturan jalur pemasaran pupuk. Pembuat rekomendasi biasanya dilakukan oleh Balai Penelitian atau bagian dari Departemen Penelitian dan Pengembangan yang ada di dalam perusahaan perkebunan. Rekomendator menentukan dosis, jenis, waktu, cara aplikasi, dan sasaran. Sementara peran pengusaha perkebunan dalam strategi pemupukan yang baik berupa aspek perencanaan dan pelaksanaan pemupukan yang sesuai dengan anjuran rekomendasi. Keberhasilan pemupukan sangat ditentukan oleh logistik, dalam kurung pengadaan pupuk tepat waktu, infrastruktur kebun, dalam kurung jalan, jembatan, titik, pasar tikus, rintis, dan kebersihan piringan, sarana transportasi, dosis pupuk, serta keterampilan tenaga penabur pupuk, dalam kurung Lubis dan Agus, 2011. Kegiatan pemupukan kelapa sawit harus melalui teknik dan tahapan yang benar sehingga budidaya kelapa sawit dapat berjalan dengan maksimal. Sebelum melakukan kegiatan pemupukan, kita harus melakukan persiapan atau yang bisa disebut dengan pra-pemupukan. Setelah semua tahapan pra-pemupukan selesai, barulah kita bisa melanjutkan pada proses pemupukan. Berikut langkah-langkah pemupukan pada usaha budidaya kelapa sawit. Persiapan sebelum melaksanakan pemupukan kelapa
sawit. Sebelum memulai pemupukan kelapa sawit, hal yang perlu dilakukan dalam budidaya kelapa sawit adalah melakukan perawatan untuk mempersiapkan lingkungan yang sesuai. Hal ini dilakukan agar proses pemupukan kelapa sawit lebih mudah serta dapat menghindari kompetisi dalam penyerapan unsur hara yang ditambahkan melalui pemupukan. Kegiatan-kegiatan yang menunjang pemupukan kelapa sawit antara lain: 1. Buka bersih piringan. Ini maksud dengan buka bersih piringan ialah kegiatan membersihkan gulma dan kayu di daerah bawah tajuk tanaman. Kegiatan ini dimaksudkan untuk sanitasi dan menghindari persaingan penyerapan unsur hara dari pupuk yang akan diberikan. 2. Pembuatan pasar pikul. Pembuatan jalan di antara barisan tanaman kelapa sawit untuk mempermudah pengangkutan dan penebaran atau pengaplikasian pupuk pada tanaman kelapa sawit. 3. Pembersihan gawangan. Semua gulma di antara tanaman kelapa sawit harus dibersihkan untuk mengurangi persaingan kelapa sawit. Unsur hara dengan tanaman pokok kelapa sawit, tanaman kacangan LCC juga harus dipotong, terutama yang sudah menjalar atau melilit pada tanaman kelapa sawit. Setelah semua tahapan persiapan pemupukan selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya dalam budidaya kelapa sawit adalah dengan memulai tahap pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit yang baik dan benar harus sesuai dengan 5T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara aplikasi, dan tepat sasaran. Dosis pemupukan pada tanaman belum menghasilkan. Dosis pupuk sawit, waktu dan cara pemupukan tanaman belum menghasilkan TBM. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa kategori tanah yang banyak ditanami kelapa sawit adalah jenis fosfolik. Nah, maka dari itu sebaiknya kita mengikuti rekomendasi dosis pupuk kelapa sawit yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Kelapa Sawit berikut ini.